umat-Mu. Engkau tahu apa yang mereka pergumulkan, bahkan Engkau tahu untuk memberikan pertolongan bagi setiap kami. Umat Tuhan yang hari ini menghadapi pergumulan apapun, kami percaya kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang mengerti bukan kami. Biarlah pagi ini apapun pergumulan umat-Mu, pagi ini mereka boleh dapat jawaban. Yang sakit Engkau disembuhkan. Engkau yang beban berat, Engkau berkekuatan. Bahkan Engkau menghadapi zaman buntu, percayalah Tuhan selalu punya cara untuk menolong Engkau. Sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, kita pulang membawa kemenangan, kita pulang membawa kemenangan, kita pulang membawa kesembuhan. Tuhan melimpahkan. Bapak, ini pujian kami umat-Mu. Dalam pujian yang kami naikkan boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Dan ketika kami puji Engkau, ketika bertambah pujian kami, lewat pujian yang kami diberkati. Dan Kau berkati anak-anak-Mu yang ada berdiri di depan ini. Tuhan, Engkau pakai mereka. Biar ini menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang cinta Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati di masa pertumbuhan mereka, supaya anak ini menjadi anak-anak yang terus Kau pakai untuk menjadi saksi-Mu. Sahabat mereka ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati orang tua mereka masing-masing, supaya dimampukan untuk mendidik, mengarahkan anak mereka untuk takut akan Tuhan. Dan di sekolah mereka menjadi anak yang cerdas dan takut berhasil. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Hamba menyadari kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu, tapi hamba belajar untuk Tuhan mengikuti tuntunan Roh-Mu yang kudus. Hamba rindu supaya kuasa Tuhan melingkupi tempat ini dan kuasa kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur serta kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita berkata puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya yang hadir pagi hari ini. Yang pertama-tama saya mengucap syukur Tuhan sudah pimpin dalam perjalanan saya dengan anak saya Teras. Kami dari Purbalingga, kami boleh tiba di tempat yang baik dan sudah ada di gereja tadi jam 7:30. Tapi karena belum ada siapa-siapa, jadi saya balik lagi. Ya, saya tunggu supaya nanti ketika kita masuk cuma sudah ada tempat ini. Yang kedua, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Yones yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Berapa tahun yang lalu, mungkin kurang lebih ada 10 tahun yang lalu, saya pernah pelayanan di tempat ini. Nggak tahu tahun berapa Pak Yones? 2000-an. Kelalen. Jadi sudah sekian puluh tahun. Nah, hari ini mujizat Tuhan. Kenapa saya katakan mujizat Tuhan? Karena berapa tahunnya, 2 tahun berlebih kita kan nggak bisa kemana-mana, betul nggak? Pergi pun harus pakai masker. Ini sebetulnya tadi mau saya pakai masker nih, tapi kok dia tahu di depan kok nggak pakai masker semua. Jadi mau saya pakai ya. Kalau tempat saya nggak pakai masker, pakai face shield lagi, nafasnya semegap-megap sudah kasih Tuhan. Tapi di tempat ini sebenarnya sudah los semuanya ya. Dan arti masih ada yang pakai masker. Tetap prokes itu kita lakukan. Amin. Amin. Demi untuk kebaikan dan kesehatan kita semuanya. Nah, Bapak dan Saudara kasih Tuhan. Nama saya Pendeta Kartunius Sarjono, saya dari Kalimantan Barat. Ya, saya asli dari Kalimantan. Saya sudah lama di Purbalingga sejak 94 yang tahun ya, jadi 2094 yang lalu. Jadi sudah cukup lama di Purbalingga. Dan saya meneruskan pelayanan almarhum Bapak Pendeta Abid Negultan. Saya meneruskan pelayanan sampai sekarang. Di tempat ini tadi saya lihat ada berapa yang dulu pernah berjemaat di GBI Padang. Salah satunya Pak Titor suami istri. Katanya ada Pak siapa? Rianto. Ada nggak? Waduh, masih ingat nggak Mas? Waduh, ini dulu pernah berjemaat di Purbalingga, sudah kasih Tuhan. Ya, sebersyukur bisa ketemu ya. Dan secara khusus
buat jemaat Tuhan yang ada di Adipala ini. Saya bersyukur kita bisa beribadah, menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Amin. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan, kita hari ini akan bicara tentang oleh salib Kristus hidupku diselamatkan. Itu tema firman Tuhan dan itu permintaan dari gembala saudara-saudara ya. Kenapa itu dikasih dengan saya tema ini? Karena tadi sudah pujian pun sudah singgung sedikit, karena ini adalah bulan apa? Paskah. Menjelang Paskah. Tanggal 15 Jumat Agung, tanggal 17 kita sudah perayaan Paskah. Anda tahu di tempat ini perayaan Paskah mau di luar gereja atau mau di dalam gereja? Dalam, Pak. Oh, di dalam ya. Sama dong, saya juga di dalam aja, nggak pergi-pergi ya. Cuma tanggal 24 itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk pergi refreshing dulu ke daerah Prating sana ya. Tapi sudah minggu terakhir, Paskahnya udah selesai, jadi minggu terakhir karena sudah sekian tahun nggak pernah keluar Paskahnya. Jadi akhir minggu bulan April ini kita jalan-jalan refreshing. Kenapa refreshing? Supaya nggak stres, nggak pusing katanya. Nah, pendeta itu nggak perlu refreshing juga. Pikiran pendetanya nggak pusing juga. Apalagi kalau belum ada kebaktian. Wah, aduh bingung nih. Gimana ini? Tapi saya percaya Tuhan kita itu baik bagi kita. Amin. Dia tahu kebutuhan kita dan dia tahu apa yang jadi kebutuhan, dan pada waktu kita butuhkan pasti Tuhan berikan bagi kita tepat pada waktunya. Nah, itu tema firman Tuhan, oleh salib Kristus hidupku diselamatkan. Yang seyogianya tuh ada di flash disk, tapi katanya bermasalah di komputernya, jadi nggak keluar Pak, sorry ya. Jadi saya langsung sampaikan demikian saja, dengan harapan poin demi poin nanti bisa dicatat untuk menolong kita semuanya, sehingga ketika kita pulang, ketika kita keluar masih ingat. Bapak Ibu boleh lupa dengan saya, tapi meniman firman Tuhan yang kita hari ini sudah tetap ingat sampai akhir. Yes. Tepuk tangan dulu. Nah, saudara kasih Tuhan, berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Ada yang mereka datang itu ke tempat tertentu, misalnya kalau di Jawa itu kan terkenalnya Gunung Kawi, betul nggak? Betul nggak? Atau daerah Cilacap apa namanya? Serandil. Ya. Ada juga orang itu datang ke orang tertentu. Siapa orang tertentu tuh? Bisa orang pintar. Minta apa? Supaya bisa selamat. Saya berharap teman-teman ini nggak pernah datang ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi boleh-boleh saja, tapi jangan minta sesuatu. Ya, ke Gunung Serandi boleh-boleh saja, tapi jangan melakukan sesuatu di situ. Ya, artinya minta sesuatu. Kita jalan-jalan sudah masalah. Ya, jadi mereka minta untuk apa? Memperoleh keselamatan. Keselamatan itu saya bagi menjadi dua. Ada keselamatan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya saya bekerja sepanjang hari ini di kebun atau di mana, aku melakukan pekerjaan itu dengan baik sampai selesai, sampai tuntas, sampai kelar dalam kondisi yang baik. Artinya selamat dalam aktivitas kita. Atau kita sedang bepergian keluar kota, mau nyetir sendiri kah, atau pakai kendaraan umum kah, mau naik kendaraan bus kah, atau kereta api, atau pesawat, atau yang lainnya. Dan perjalanan kita boleh menempuh perjalanan dengan baik dan tiba di tempat tujuan baik. Itu artinya selamat ya, secara aktivitas kita dalam keseharian kita. Tapi ada keselamatan yang kita tidak bisa dapatkan, baik itu ke Gunung Kawi, baik itu ke Gunung Serandil, maupun ke orang pintar. Kita nggak bisa dapatkan keselamatan yang kekal. Tapi keselamatan yang kekal itu hanya kita peroleh oleh apa? Oleh salib Kristus. Amin. Hidupku diselamatkan. Ya. Jadi keselamatan kekal itu hanya dapat kita peroleh ketika saudara saya itu menaruh percaya kepada Tuhan. Ya. Di dalam Kristus tentunya. Nah, oleh karenanya bertalian dengan tema kita, yaitu oleh salib Kristus aku diselamatkan. Ada beberapa jawaban yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita punya keyakinan yang begitu kuat bahwa oleh salib Kristus itu kita diselamatkan? Kita baca dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15.
1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Setelah itu kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-29, pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Ya, kita baca ke 1 Korintus dulu. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Judul perikopnya itu Kebangkitan Kristus. Ayat yang ketiga berkata demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kita baca yang selanjutnya di dalam Ibrani. Ibrani pasal ke-9 ayat ke-27 mulai lalu ayat ke-28. Berkata demikian, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa-dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk apa? Menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, lewat dua ayat ini yang kita baca, kita akan praktikkan bersama-sama mengapa saudara saya sebagai orang percaya begitu kuat memiliki keyakinan bahwa oleh salib Kristus kita semua boleh diselamatkan. Dan berapa jawabannya? Yang pertama jawabannya adalah karena yang mati di atas kayu salib itu bukan manusia biasa. Tapi saya katakan yang mati di atas kayu salib itu adalah manusia yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ini. Jadi mengapa kita sebagai orang percaya, mengapa saudara sebagai gereja Tuhan begitu kuat memiliki sebuah keyakinan bahwa oleh salib Kristus kita semuanya boleh diselamatkan. Jadi jawabannya pertama, karena yang mati di atas kayu salib itu bukan manusia biasa seperti manusia pada umumnya, tetapi dia adalah manusia yang luar biasa. Mengapa saya katakan dia bukan manusia biasa tetapi dia manusia yang luar biasa? Ada berapa alasannya? Yang pertama, karena Yesus itu anak Allah. Amin. Amin. Dia anak Allah, artinya dia itu berasal dari surga. Yang kedua, karena Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, karena Yesus itu adalah firman yang telah menjadikan manusia. Yohanes 1 ayat 1. Yang terakhir, karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka dari itu, yang mati di atas kayu salib itu saya katakan bukan manusia biasa seperti kita, tapi dia adalah manusia yang luar biasa. Karena dia berasal dari Allah, manusia yang tidak berdosa, firman yang menjadi manusia, dia juga dikatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Amin. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan pernah engkau melepaskan kepercayaanmu kepada Kristus. Apapun gejolak, apapun tantangan, apapun himpit yang kau hadapi hari-hari ini, mungkin sesuatu itu tidak sampai sesuatu yang seperti yang tidak kita harapkan, yang tidak selaras dari apa yang kita harapkan. Tapi saya mau katakan, jangan pernah engkau melepaskan imanmu di dalam Yesus, karena hanya di dalam Dialah engkau dan kita semua diselamatkan. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Maka dari itu
sebagai gereja Tuhan punya keyakinan yang luar biasa, punya keyakinan yang kokoh. Dia memiliki keyakinan bahwa oleh salib Kristus kita semuanya boleh diselamatkan. Amin. Karena yang mati di atas salib bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Amin. Amin. Sampai yang hari-hari ini sedang menghadapi tantangan yang berat menurut ukuran manusia kita. Jawab dalam hati, aku Pak. Saya banyak menangis Pak. Pendeta saya juga tidak ngerti. Tidak perlu pamer-pamer ke pendeta kalau kamu nangis. Yang penting kamu pamerkan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tapi kadang-kala kita itu saking gak kuat, ketemu dengan pendeta dia belum ngomong apa-apa udah nangis duluan. Akhirnya pendetanya bingung mau ngomong apa ini. Wis minum dulu, tenangkan hatimu, dah tenang baru ngomong supaya aku ngerti apa masalahmu. Tiba-tiba datang langsung nangisnya Pak Yohanes tambah bingung. Daripada kau nangis sendiri, akhirnya Pak Yohanes ikut nangisan juga, melas ya, akan nangis sendiri. Datang ceritakan Pak kayak gini ya. Sebagai hamba Tuhan, dia pasti mendoakan supaya kita kuat melewati badai yang begitu menekan kita. Apalagi di masa pandemi ini, ya. Awal-awal pada waktu di masa pandemi, waduh, saya merasakan suasana yang luar biasa. Apalagi saya ini kan ya terpapar juga ya. 2 bulan saya sekolah di ruang sakit, saudara, di ruang isolasi, ditemani anak saya 1 bulan. Puji Tuhan, dia di tes ini hasilnya negatif terus. Saya percaya itu semua karena pelindungan Tuhan. Amin. Waduh, saya bingung, saudara, itu bercampur aduk, saudara. Saya berpikir apa ini sudah akhir perjalanan hidup saya, berpikir apa ini sudah mau mendekat kematian buat saya. Oh, saudara, awal-awal itu takut luar biasa, ya. Cuma yang telepon udah berani. Hamba Tuhan, teman-teman kita semua yang pulang dari Bandung semuanya kena. Saya cuma berkata, Tuhan, inilah hidupku. Apa yang terjadi, aku tahu Tuhan punya cara yang baik di kehidupanku, dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Kalau Tuhan masih berikan anugerah kehidupan saya, itu pun karena kasih Tuhan. Kalau Tuhan panggil, semuanya pun ada dalam rencana Tuhan. Amin. Dalam menghadapi itu, suasana bercampur aduk. Tapi saya diingatkan oleh beberapa teman yang setelah itu pernah kasih SMS saya supaya tetap tegar dalam menghadap semuanya itu. Kenapa? Kita tahu Allah yang kita sembah, Dia mengerti dan Dia peduli dalam setiap pergumulan kita. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang-bilangnya, apapun bebanmu, masalahmu, ingat oleh kasih, oleh salib Kristus kita diselamatkan. Amin. Perkara yang lain pasti Tuhan tolong. Amin. Jangan cemberut lihat saya ke depan, tapi lihatlah tatapan yang penuh sukacita. Tadi apa tadi motonya tadi yang Pinucin bilang apa tadi motonya tadi bilang apa? Tetap sehat. Tetap sehat. Semangat. Sukacita. Waduh, tetap sehat, betul ya? Betul. Semangat. Betul. Sukacita. Kita lihat ke kanan udah sukacita atau enggak? Jangan pulang di sini, hati saya tuh. Tetap sukacita. Kenapa? Tuhan kita baik dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin tolong panas musiknya coba supaya enggak sepi ya. Lalu yang kedua, mengapa kita sebagai gereja Tuhan itu punya keyakinan yang kuat, punya keyakinan yang kokoh bahwa lewat salib Kristus kita tuh diselamatkan, ya. Yang kedua itu karena di atas kayu salib itulah kasih Allah yang sempurna dinyatakan. Yuk kita katakan bersama-sama, ya.
Mengapa kita punya keyakinan kokoh? Oleh oleh salib Kristus kita diselamatkan. Yang kedua, kita sama-sama, ya saya ulangi dulu, nanti kita sebut bersama-sama. Yang kedua, karena di atas kayu salib itulah kasih Allah yang sempurna dinyatakan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena di atas kayu salib itulah kasih Allah yang sempurna dinyatakan. Amin. Berikan tepuk tangan. Lalu kasih Allah yang sempurna itu diberikan kepada siapa? Untuk siapa? Kita. Yang pertama adalah untuk manusia yang berdosa. Siapa yang berdosa? Kita semua. Alkitab berkata dalam Roma pasal 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa, betul nggak? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara saya itu manusia berdosa. Karena kita ini manusia berdosa, maka itulah kasih Allah yang sempurna diberikan, dinyatakan bagi saudara dan saya. Amin. Yang kedua untuk siapa? Yaitu untuk menebus, mengampuni, menanggung segala dosa dan pelanggaran umat manusia, sehingga kita yang berdosa ini dapat diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang beriman. Katakan amin. Kita baca firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 hingga 18. Bisa dibuka? Yohanes 3 ayat yang ke-16 hingga 18. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya kemana? Ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkan oleh Dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan, kasih Allah telah dinyatakan lewat pengorbanan Kristus di atas salib. Itulah klimaksnya kasih Allah bagi kita, yang berapa hari ke depan kita akan rayakan. Mulai dari apa? Jumat Agung. Kemudian Paskah. Jumat Agung itu apa? Hari di mana Ia mati. Dicambuk, dipukul. Semuanya Dia lakukan, semuanya Dia jalani. Itulah bukti kasih Allah yang sempurna bagi siapa? Saudara, saya, dan bagi kita semuanya. Amin. Sehingga
kasih-Mu sempurna bagi kami. Kami ada sampai hari ini karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu dan umat-Mu yang hadir pagi ini. Mereka boleh menikmati kasih Tuhan yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak. Penerapannya buat kita dalam poin yang kedua ini, hidup ini adalah anugerah Tuhan dan kesempatan. Karena itu layani Tuhan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena hidup saudara saya, dia sudah tebus lewat kematian anak domba Allah yang sempurna adanya. Amin. Amin. Sudah makasih Tuhan. Bapak Ibu, pasti di tengah jemaat ini ada yang dipercayakan untuk ambil bagian pelayanan. Betul nggak? Apapun bidang pelayanan yang dipercayakan hidupmu, mungkin itu dibandingkan orang yang pujian, mungkin sudah merasa, aduh aku kok nggak bisa pujian ya. Sudah tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan melihat itu bukan karena kamu di depan atau di belakang, tapi yang Tuhan lihat hatimu ketika kau lakukan kayak itu. Amin. Mungkin kalau disuruh, Pak tolong Pak ujungnya ada jemaat yang sakit berapa hari ini, kau lakukan itu. Ketika kau tahu itu temanmu yang sakit, kau tahu temanmu yang hari ini mungkin tidak bisa datang ibadah, ketika kau kunjungi atau ingatkan, kasih Tuhan nyata bagi kita. Bangkit. Dia yang sudah lama ibadah tiba-tiba datang, itu semua karena kuasa Tuhan. Amin. Dan kasih Tuhan yang bekerja. Amin. Oleh karena itu ketika kau lakukan, kerjakan itu dengan sungguh, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Mungkin gak dapat pujian di pendetamu, tapi Alkitab berkata jerih lelahmu dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Artinya Tuhan perhitungkan, Tuhan hargai. Amin. Jika saudara mau lakukan itu, dia siram hati atau tidak? Jangan dikit-dikit butuh. Kalau dikit-dikit butuh repot. Saya punya prinsip dalam pelayanan. Dengan sekian jemaat yang ada, kurang lebih ada 300 lebih sekian, ya. Banyak yang komplain. Ya saya ketika mereka komplain, saya tampung saja. Lalu apa yang nanti saya lakukan? Pertama saya berdoa, Tuhan, saya dikomplain gini. Mohon tuntunanmu Tuhan, hikmatmu Tuhan, supaya aku bisa menghadapi. Setelah itu saya kerjakan. Setelah saya sudah kerjakan, mau orang itu puas, mau orang itu tidak puas, itu bukan ukurannya. Yang penting saya sudah lakukannya. Tapi bukan terpaksa, dengan suka cita. Amin. Lihat ke kanan bilang gini, kalau kau melayani jangan terpaksa. Ya, jangan terpaksa. Kalau kau terpaksa, mendingan kau ngomong, Pak Pendeta, Om Yanes, maaf untuk bulan-bulan ini saya belum bisa pelayanan. Aku lagi beres dulu. Beres apa? Rumahmu mau pindah atau apa? Hatiku diberesin dulu. Kalau hatimu nggak diberesin, repot, percuma. Mendingan berdiam diri dulu di belakang kita. Tuhan, hatiku kecewa. Kecuali yang siapa? Ya pendeta nenong demek. Aduh, pendeta kok sama gembala dulu. Gembala juga manusia biasa, bisa salah, betul nggak? Bisa yang dia sampaikan tidak selaras dengan apa Bapak Ibu inginkan, bisa. Terimalah dia apa adanya. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, dikasihlah saran, kasih masukan. Pak, kayak gini Pak, jangan mutung dulu. Ujung-ujung orang berangkat ke gereja, tapi di tempat ini sih nggak ada ya Pak Yones. Nggak ada ya. Di sana sini. Nanti ingat ada lagu apa nih? Sakitnya di mana? Lagunya siapa itu? Cinta. Gimana sih liriknya coba.
sakitnya gimana? Sakitnya pokoknya kurang lebih gitu ya. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya di mana? Itu di sini. Pak Tito di mana Pak? Sakitnya tuh di sini. Oh di sini. Kenapa? Sakitnya di sini Pak. Kenapa? Ini tadi buat saya kecewa. Tapi saya mau kasih tahu, kekecewaanmu, sakit hatimu sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Amin. Amin. Maka tadi saya katakan, di atas kayu salib itu merupakan penyataan kasih Allah yang sempurna. Itu semuanya itu sudah tanggung. Makanya jangan bawa-bawa. Tadi pemimpin pujian bilang jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus 2 kali. Jangan dibawa-bawa terus. Kalau saudara bawa terus terkejauhan, berarti minta pengorbanan Kristus lagi. Pengorbanan itu 1 kali untuk selama-lamanya. Amin. Ibrani pasal 9 tadi. Ya. Ayat 28. Kristus mati hanya untuk apa? Menanggung segala penderitaan, kesusahan, kesukaran, beban yang saudara hadapi. Maka itu jangan bawa kecewa, sakit hati, mutung, orang makan ke gereja sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tetap mutung. Kenapa begitu? Buktinya Tuhan Yesus juga gak pernah berubah, aku juga gak pernah berubah. Rugi. Tuhan Yesus gak pernah berubah, kasihnya betul, gak pernah berubah. Janjinya gak pernah datang, gak pernah jadikan betul. Tapi saudara saya kadang berubah, janji, tapi gak ditepati. Ya. Jadi saya mengingatkan kepada kita semua, ketika kau dipercaya Tuhan kau seperti apapun itu, pendoakah, aserkah, olehkah, WL-kah, siarkah, pemusikah, apapun itu, lakukan itu dengan segenap hati. Amin. Dan penuh tanggung jawab. Amin. Amin. Ya kiri kanan dada gitu ya, gitu ya. Gak usah tos gitu loh. Gitu ya kita semua ya. Amin. Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna dinyatakan bagi kita. Jangan sampai kita membuat Yesus dikorbankan lagi. Dia sudah berkorban 1 kali untuk selama-lamanya. Oke? Masih ada waktu Pak? Berapa menit? 1 menit? Yang ketiga, kenapa kita sebagai Tuhan punya keyakinan yang kuat bahwa oleh salib Kristus kita diselamatkan. Yang ketiga, karena di atas kayu salib itulah Yesus menyelesaikan tugasnya. Ya, karena di atas kayu salib itulah Yesus menyelesaikan tugasnya. Artinya apa? Artinya Yesus telah menuntaskan semua yang telah menjadi kehendak Bapaknya. Bahkan Ia menyerahkan nyawanya, dan kata lain sampai mati di atas kayu salib. Selesai langsung sudah. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, apa tugas Yesus? Kita tahu ketika Tuhan Yesus ada kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi, Dia pergi ke desa, ke kota, Dia memberitakan kabar sukacita, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dia menyembuhkan orang sakit, Dia membangkitkan Lazarus dari kematian, Dia melepaskan orang yang kerasukan setan, dan Dia juga melakukan banyak mujizat. Dia memberikan makan 5.000 orang dan sebagainya. Betul nggak? Sampai akhirnya apa? Yesus mati di atas kayu salib. Semuanya Dia lakukan, bukan Dia mau. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Injil Matius pasal 26 di situ, ketika Dia berdoa di taman Getsemani, Dia berdoa, Tuhan, Kau bisa cawan penderitaan lewat daripadaku. Kalau bisa, tapi itu bukan mauku, tapi itu maumu ya Bapak. Ternyata Tuhan Bapak, Dia harus mati. Dia harus mati. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 8-9, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Coba keluarkan Filipi pasal 2 ayat 8 hingga ayat 9 kalau tidak salah. Yuk kita baca bersama-sama Filipi pasal 2. Ya, kita baca bersama-sama Filipi pasal 2 8-9. 1, 2, 3.
Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di mana? Di atas kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya sabab nama di atas segala. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yesus menyelesaikan tugasnya. Ia mati di atas kayu salib. Dia menaati apa jadi kehendak Bapaknya. Jadi dalam bagian yang ketiga ini, ya, saya mau ingatkan kepada kita, jadilah pelayan Tuhan yang baik, ya, tidak ubahnya seperti dalam poin yang ada kedua tadi, ya. Jadilah pelayan Tuhan, pelayan Tuhan yang baik dan bertanggung jawab, sebab Yesus sendiri telah menyelesaikan tugasnya dan pelayannya dengan baik. Di mana? Di atas kayu salib. Jadi buat kita semua, jemaat Tuhan yang ada di GBK Depala ini, kita sudah menikmati kasih Tuhan sedemikian rupa, yang sudah tak terhingga. Kasihnya di atas sana sudah tidak bisa dimungkiri, tidak bisa disangkal, tapi itulah yang sudah terjadi. Ketika dia sudah menyatakan kasih demikian bagi Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan yang sudah berpelayan, tetap setia melayani bekerja Tuhan. Amin. Dan jangan takut untuk melakukan sesuatu untuk kemajuan bekerja Tuhan. Harus rela untuk berkorban. Dengan kata lain, berani untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Biar kiri kananmu, kita harus berani menabur buat pekerjaan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paskah, saya bilang begini dengan jemaat yang mau ikut Paskah, mau ikut acara refreshing jemaat di Gunung Padang, harus mendaftarkan diri. Target kita kemarin 200 orang. Ketika saya menyampaikan 200 orang, lalu saya sampaikan pada tempat yang kita pakai, saya punya tempat bilang begini, Pak, 200 kebanyakan. Terus berapa Bu? 150 sih masih boleh. Saya suruh mendaftarkan. Jemaat Tuhan yang punya kendaraan mobil sendiri, tolong dibawa supaya nanti kita nggak sewa mobil yang banyak. Artinya nggak perlu kendaraan besar, tapi sudah sebagian besar jemaat sudah bawa kendaraan. Yang kendaraan masih omber, yang masih bisa masuk di jemaat, data ke bagian koordinator bagian lapangan, ya, supaya nanti itu bisa dikoordinir. Lalu saya bilang begini, kita berangkat untuk refreshing Paskah, semuanya free, bebas biaya. Waduh, luar biasa dong, ya enggak? Nggak perlu dipungut biaya, semuanya ditanggung oleh uang gereja. Uang gereja itu kan uang saudara, uang jemaat juga dong, ditanggung semuanya. Tapi ada tapinya, orang kepenak di situ. Apa? Ibadah kita waktu Paskah di sana harus ada kecil kan suaranya, ya? Harus ada persembahan. Saya mengingatkan, kalau Kristus sedemikian rupa dalam mengasihi kita, dia mati dan tidak cukup mati, tapi dia bangkit, dan kematiannya sebagai kemenangannya, sebagai wujud kita, sebagai syukur kita kepadanya. Apa yang kita berikan? Waktu kita, tenaga kita, harta kita, termasuk uang kita. Ini dia semua kan. Kalau saya bilang uang itu hanya, waduh, orang kepenak di ujungnya ini. Waduh, saya udah bilang, kita gratis, masuknya gratis, makanya sudah ditanggung semua. Masa kita mau persembahan pelit? Ya enggak? Saya berharap siapa tahu nanti pada waktu kasih persembahan semuanya kasih yang gede. Ini pendeta mata duitan. Tapi saya mau ingatkan begini, memberi itu kan tidak ada paksa. Mau saudara kasih 1000, itu kan memang karena hatimu, ya sudah. Kan tidak ada kwetansinya kan. Saudara kasih 1000. Kalau saudara kasih rela 1000, ya sudah. Nggak bisa paksa. Tapi
saudara ngasih cuma 1.000 perak, tapi kasih ke parkir, ya 5.000 gitu. Ya kami, wes orang-orang mau sama maturnya bos, juga bos telinganya panjang. Besok pengen ketemu lagi untuk parkir tak kasih 10.000 guys. Maturnya bos, sering-sering ya bos. Wah. Saudara dipuji begitu aja bangga bukan main. Kasih dengan Tuhan itu, sekalipun orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kau beri. Amin. Amin. Ketika memberikan dengan hati tulus, jumlahnya itu relatif, saudara tengah atau sendiri sesuai dengan berkat yang kau miliki. Tapi ketika memberi dengan tulus, penuh dengan sukacita, engkau mengerti pengorbanan Yesus sedemikian rupa. Kalau aku memberi sedemikian rupa, aduh nggak sebanding dengan apa aku dapat kubalas kasihmu selain puji dan sembah, dan aku berkorban syukurku, sehingga segala biaya yang butuhkan semuanya tercukup. Mereka tasbih kanan di rumah. Amin. Amin. Bagian terakhir, ini benar-benar terakhir Bapak guys ya. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa toh? Oke, terakhir ya, penutup. Tetap setia dalam mengiring Tuhan, serta tunaikan tugas pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab, karena hidup saudara saya sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Bahkan engkau diselamatkan karena Yesus mati di atas kayu salib, bukan karena kesalahannya, tapi karena kehendak Bapaknya. Untuk siapa? Menanggung, memikul segala dosa kesalahan. Bahkan saudara saya diselamatkan. Mereka takut tangan. Sekali lagi foto kita tadi apa? Tetap sehat. Semangat, sukacita. Sekali lagi, tetap Sehat. semangat, Sukacita. Mari kita bersama-sama kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kita adakan pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita boleh berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Dan Kau sertai.
kita tahu orang yang mati di atas kayu salib itu bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah manusia yang luar biasa. Karena dia anak Allah, dia manusia yang tidak berdosa. Dan dialah lewat kematian Kristus di atas kayu salib itu semuanya Tuhan menyatakan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Kasih-Nya itu ditujukan kepada manusia berdosa. Kasih itu dia berikan buat saudara saya untuk menanggung, mengampuni, melepaskan segala belenggu dosa ke depannya. Dan Yesus yang mati di atas salib itu membuktikan bahwa dia menuntaskan segala pekerjaannya. Amin. Sesuai dengan kehendak Bapaknya. Hari-hari ini mari kita melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di kehidupan kita. Di dalam melakukan, mengerjakan perintah, tuntaskan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, supaya Tuhan dipermuliakan, Amin. Tuhan ditinggikan, dan pekerjaan Tuhan yang kembali semakin maju. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini kau sudah melakukan pergumulan, yang butuh